Saya kelihatan. Belum, Bu. Sorry, saya terlempar. Oke, Bapak Ibu, suara saya kedengeran? Suara saya Terdengar, Bu. terdengar? Iya, tadi putus-putus, Bu. Sekarang sih oke. Oke, oke ya. Oke. Saya mulai dengan ethics. Bentar, saya cek yang udah gambarnya, slide-nya kelihatan? Sudah, Bu Amel. Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Sorry, jadinya malam malam Jumat kita kuliah. Jadi sekarang eh, saya masuk ke topiknya etik. Etik, Bapak Ibu sudah pasti tahu itu ada satu kode satu etik code itu adalah guideline buat kita dalam mengambil keputusan apapun, dalam melakukan apapun. Jadi etik itu selalu terkonotasi kepada aturan, benar atau salah, regulation, di dalam riset, moral principle, ethical practice, code of conduct, apa yang harus dilakukan, baik atau buruk. Jadi kalau dalam riset, kita punya kode etiknya juga. Pertama, kalau orang yang meriset melakukan percobaan penggunaan manusia, penggunaan makhluk hidup, itu ada aturannya. Dan yang menjadi di dalam, sorry. Oke, kemudian di dalam penelitian, profesional etik yang kita gunakan adalah kerahasiaan data. Kemudian kita jangan sampai melakukan kecurangan dalam yaitu pembajakan apa? Bentar, ini ada yang masuk. Berkaitan dengan plagiarisme itu yang sering kita temui ya. Ini penting sekali. Dan di computer science itu ada kode etiknya. Di sini ada Miss of Conduct terkait kita develop sesuatu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Itu ada code of conduct-nya. Di riset ini kenapa diterangkan ini? Oh, di riset ini kenapa ada ini? Ada riset etik supaya Bapak Ibu paham ada rules yang boleh kita lakukan, ada yang tidak. Jadi riset etik itu dia bagaimana penggunaan teknologi kalau nanti Bapak Ibu mendevelop sesuatu yang berbau teknologi karena teknologi semua bisa akses. Eh, ada berbagai pandangan atau perspektif dari etik di computer science yang pasti kita consider pada penggunaan data, software dan seterusnya. Standar engineering dan societal issue. Berkaitan dengan penulisan ilmiah, itu ada di mana? Nah, Bapak Ibu setiap menulis karya ilmiah ada daftar pustaka nggak? Ada daftar pustaka? Referensi daftar pustaka punya Ada, kan? Ibu. Nah, Iya. itu adalah salah satu riset etik yang kita laksanakan. Standarnya mau pakai apa, gayanya pakai ASA, ICS, IE, Triple E, terserah. Etik berkaitan dengan moral, dengan value, kita menjaga hak kepemilikan karya orang dengan kita mencantumkan namanya di akhir tulisan kita. Oke, jadi ada macam-macam kesalahan yang melanggar etik. Itu riset misconduct, falsification, pemalsuan, risetnya digandakan, plagiarism, uh, collaboration issue, misalnya authorship, data ownership, dan manajemen. Misalnya nih ya, collaboration issue. Kita berdua nih bikin penelitian, Bapak Ibu. Saya akan membantu Bapak Ibu dalam nulis ilmiah. Tiba-tiba saya bilang, Pak, nama saya taruh di depan ya. Nah, itu nggak boleh. Apabila Bapak Ibu nanti punya siswa bikin sesuatu, itu karya dia kan? Benar nggak?
Itu karya dia. Jadi dialah nama yang pertama. Kalau yang nolong-nolong taruh belakang nggak apa-apa. Yang pasti kita belajar menghargai siapa yang punya authorship-nya. Saya biasanya kalau bawa mahasiswa, itu dia presentasi atau apa, saya nggak pernah izinkan nama saya di depan. Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, riset dosen kan nggak sama dong levelnya sama riset mahasiswa. Kalau kita yang pertama kan agak lucu juga. Yang kedua, itu karya mereka. Mereka yang susah payah, kita cuma support ya di belakang. Itu banyak yang lakukan itu, ya. Kemudian peer review. Kenapa ada peer review di dalam Bapak Ibu nanti kirim jurnal? Ada yang menilai, namanya peer review. Orang yang bidangnya menguasai isi papernya. Itu namanya peer review. Akan ada review. Akan ada pandangan lain yang dia berikan yang menyebabkan penelitian itu netral nggak dari satu pandangan. Terus conflict of interest atau obligation. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Ada bunyi sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Sorry. Oke. Jadi conflict of interest ada kepentingan, misalnya risetnya hasilnya A. Nah, untuk kepentingan tertentu, oh risetnya harus diganti, tolong diganti ya supaya hasilnya lain. Wah, nggak bisa. Soalnya kita dapat hasil kuesioner A, kita maunya B gitu loh. Itu datanya kita buang, itu juga nggak boleh. Ya, berdasarkan bagaimana pendanaan orang kasih dan jawabannya diatur, itu nggak boleh. Riset itu independen. Animal subject untuk riset, human subject untuk riset, itu consider sekali dalam pelanggaran etik. Ya. Kemudian kita lihat standar etik itu harus diperhatikan dengan prinsip etik supaya kita menghindari adanya kebohongan publik atas satu proses, melindungi narasumber dari kerahasiaan. Jadi menyangkut identitasnya, kalau kita misalnya ya punya penelitian pakai responden A, apakah kita boleh memberi informasi bahwa yang mengisi jawaban kita si A, si B, si C? Enggak boleh. Itu dirahasiakan, kita yang pegang, ya. Menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum, itu gunanya ada riset etik. Jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dan menjaga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Apalagi kita sama-sama pendidik, betul-betul kita jaga. Dan kita menghargai dan menjaga hak peneliti. Ya, ini kenapa riset di dalam penelitian itu ada untuk mengingatkan kita kembali bahwa perlu sekali kita menghargai hak cipta orang, termasuk kita punya sendiri nantinya ya. Itu berkaitan dengan riset. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke penulisan? Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke penulisan? Sudah jelaskah? Jadi Bapak Ibu kalau menulis selalu ada sitasi, selalu ada daftar pustaka. Itu gunanya buat apa? Itulah kita menghargai yang bikin. Bahwa ini benar saya ambil dari si ini. Ya, itu yang perlu dijaga. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Saya lanjut ke report atau proposal. Bapak Ibu nanti kira-kira mau bikin apa? Ada yang mau bikin tesis di sini? Kan ada pilihan tuh tesis, buku, karya, project. Ada yang mau bikin website, ada yang mau bikin apa ya? Bebas. Tetap semuanya berawal dari proposal. Ya, proposalnya disetujui oleh dosen pembimbing, masalah ke belakangnya akan bikin tebel, tipis atau seperti apa. Nah, itu lain cerita ya. Jadi Bapak Ibu di mata kuliah Medlit UAS-nya Bapak Ibu membuat proposal. Proposalnya nanti saya kasih ke Pak Handri.
nanti itu akan di follow up kalau jadi tugas akhir. Kalau mau berubah sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman lebih gampang sekali kerja. Ya, Bapak Ibu melihat bahwa ada struktur. Di sini terlihat struktur dari proposal. Proposal itu strukturnya adalah, ini nggak bisa nih. Struktur dari proposal itu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu yang ini. Ini adalah proposal. Yang 4 dan 5 itu kalau sudah jadi karyanya, udah ada penelitiannya. Tapi bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada di dalam kita punya proposal. Ya. Berapa tebalnya proposal? Paling banyak 20 lembar, nggak usah banyak-banyak. Yang pasti proposal itu kita propose. Kita mengajukan, ini loh yang mau saya buat. Nah, sepakat antara pembimbing dan Bapak, kemudian diperiksa oleh penguji, peer kan, peer review ya. Kemudian disempurnakan, udah bisa dilaksanakan. Nah, kembali ke kemarin-kemarin kita punya penelitian yang publikasi. Ada ini kan? Benar nggak? Publikasi itu ada ini kan? Pendahuluan, kenapa melakukan penelitian, rumusan, dan seterusnya. Ini sama aja cara bikinnya. Cuman kemarin ada mind map, ada tabel, ada apa sih yang kemarin itu saya kasih? Nah, ini dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ya. Yang kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka itu isinya apa? Tergantung topik dan judul Bapak Ibu. Kalau judul Bapak Ibu kata kuncinya ada AI, ya ceritakan tentang AI. Ada musik, ceritakan tentang musik. Kalau ada tentang apa? Permuridan, cerita permuridan. Dan di bawah yang terakhirnya selalu cerita penelitian terdahulu orang apa. Dapatnya dari mana penelitian terdahulu ini? Masih ingat tugas kedua yang ada tabel-tabel? Si penelitian ini tujuannya apa, metodologinya apa? Masih ingat? Itu dipindah ke sini aja. Oke. Kemudian metodologi. Metodologi ini adalah cara. Bagaimana cara Bapak Ibu membuat penelitian? Ya diceritakan saja urutan-urutannya. Ya. Setelah ini dapat, nanti ada satu tabel. Oh, saya akan mengerjakan ini berapa lama. Nah, itulah yang namanya proposal. Kalau ada budget, ya taruh budget. Nah, daftar pustaka ini ada di proposal, ada di mana-mana ada. Jadi di proposal harus ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, dan daftar pustaka. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu ada semua. Oke. Wah, Mel, Ada pertanyaan? Ya, ya, boleh. itu untuk di penelitian terdahulu termasuk yang apa namanya publikasi yang kita buat lagi progres sekarang nggak Bu? Itu termasuk Boleh nggak ya? aja. Boleh aja kalau udah terbit. Kalau belum Oh, terbit, kalau udah terbit ya. Iya, iya. ya. Tapi sebenarnya kalau dalam proposal ini Bapak masukin ini internal nggak apa-apa. Kayaknya Pak Andri nggak beratan. Tapi nanti kalau udah menjadi satu karya itu harus sudah terbit dulu. Oke, oke, Boleh baik Bapak Bu. taruh, tapi nggak bisa nulis nama jurnalnya kan? Iya Nggak tahu betul. kan jurnal mana? Boleh, tapi nggak kelihatan penelitian. Itu biasanya akan masuk di penelitian, kalau memang relate ya, dia akan masuk di bab 3, penelitian terpendahuluan. Masuk di sana yang Bapak bikin. Bapak bikin apa Oh, kemarin? saya yang AI itu Bu. Jadi Ya, bawa lebih ke bab 3 sih ya berarti Bu ya. ya. Kalau sudah kita lakukan untuk menyambungnya ya bab 3 aja lebih bagus kan? Justru lebih bagus. Bahwa kita, artinya pra risetnya udah dilakukan sehingga itu jarang orang mau nolak risetnya. Orang dia udah jalan kok separuh. Oke, Oke Bu. ada pertanyaan? Bu, izin tanya, Bu. Ya, Jadi yang publikasi dengan yang membuat
proposal tesis ini itu berbeda ya Bu ya? Ininya tugasnya. Beda. Kalau yang publikasi, silahkan Bapak Ibu nanti submit. Habis itu kalau yang yang proposal itu nanti untuk tugas akhir, untuk tesis. Tesis itu kan bebas sekarang ya, bentuknya bisa proyek, bisa publikasi, bisa buku tesis, terus bisa ada proyek, ada buku tesis, bisa publikasi. Publikasi Ah, kedua. ya Bu, maksud saya tugas buat jadi tugas mata kuliah ini begitu ya? Iya, Oke. mata kuliah ini tugasnya sama, supaya nggak 2 kali kerja, Pak. Ya, oke, baik. Itu juga menjadi dasar yang buat buku begitu ya Bu ya? Ya, kalau Bapak pengen buat buku, nah isi di sini. Kenapa buku itu penting? Permasalahannya apa? Nah, dibikin kenapa bikin bukunya? Beberapa referensi ada. Nah, masuk metodologi. Metodologi tahapnya kalau bikin buku artinya survei kan? Referensi baca buku kan? Gitu. Apakah nanti yang saya buat, misalnya saya ambil yang buku Bu, itu saya Mm-mm. buat proposal yang buat buku atau yang buat tesis Bu? Buat buku, Pak. Buku itu kan Oh, tesis, oke. Pak, bagian dari tesis. Oke, berarti nanti tugas akhir saya di mata kuliah ini adalah membuat proposal untuk Proposal untuk pembuatan tugas buku ya Bu ya? ya udah. Jadi Oke. Bapak Ibu tesis itu macam-macam. Produk, eh, buku tesis, publikasi, atau eh, cetak buku. Buku tesis yang dimaksud tuh kayak tesis loh Pak. Nah kalau Bapak kan buku kan, Iya, iya Bu. book lah, buku, buku yang itu Yang bukan yang laporan Ibu maksud tesis. itu buku buku beneran buku atau buku tesis Bu yang untuk tugas akhir ini? Tesis itu laporan tesis itu. Nah, kalau laporan tesis ya tebel yang bisa 100 lembar segala, yang ada kajian pustaka yang ilmiah. Tapi kalau Bapak Ibu bikin buku, buku biasa, buku yang bisa ISBN. Oh, oke. Berarti yang dibuat adalah buku untuk laporan tesis ya Bu, bukan buku ini ya, yang 200 halaman itu ya. Kak, gini Pak, gini. Bapak mau bikin apa aja itu boleh untuk tugas akhir. Kan Pak Henry udah informasikan kan? Tugas akhir Iya. itu macam-macam ya. Iya. Nah, jadi proposal ini buat tugas akhir itu yang macam-macam itu Bapak tinggal milih nanti mau bikin apa. Kalau mau bikin buku pakai ISBN. Nah, artinya proposal ini buat buku ISBN. Kalau saya mau bikin tesis, ya udah buku tesis, apalah namanya laporan susah ngebedainnya. Jadi laporan tesis yang tebal, yang di depannya nama Pradita, yang gitu-gitu kan. Yang standar kayak skripsi kita dulu. Nah, itu Oke. bisa juga. Nah, nanti ada yang mau bikin project. Nah, nanti saya mengerjakan sehingga nanti ada produk. Nah, itu juga boleh. Ya udah, saya mau cuman eh, bikinnya nanti publikasi. Ya udah, tetap ada proposal. Oke. Proposal itu tetap ada. Karena Bapak, Ibu itu akan bertemu sama pembimbing. Nah, supaya bahasanya sama pembimbing, adalah proposal ini dan kita minta penguji merestui isinya. Nah, makanya satu bahasanya di proposal ini. Paham ya, Pak? Iya, iya Bu. Eh, kemudian Oh, Pak, untuk yang publikasi itu sampai kapan Bu ininya? Batas waktunya Bu? publikasi itu sebaiknya sudah Bapak submit. Jadi nanti saya hanya dapat capturean Bapak, Bapak udah submit itu aja. Itu di jurnal terus bebas ya begitu ya Bu ya? Tidak harus Pak, yang terakreditasi atau gimana Bu? bebas, Pak. Kan akan lebih baik Bapak yang terakreditasi karena Bapak guru kan, itu bisa dipakai nantinya itu aja. Oke, Gitu. baik Bu. Ya, Terima kasih Bu. Bapak Ibu boleh milih mau bikin yang mana. Tapi nilai nilai saya datangnya dari eh, artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan atau yang sedang proses publikasi karena
Kalau saya maksain sampai publikasi ya nggak mungkin, waktunya panjang. Akan ada sampai paling enggak ada manuskrip. Naskahnya itu ada. Naskah udah oke, kalau nggak sampai terbit ya udah. Tapi nilainya nggak sama yang sudah submit ya. Itu aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tapi Bu, yang proposal ini sama semua harus. Bu Amel Kenapa? izin bertanya, Bu. Iya, Pak. Iya, Bu izin share screen ya, Bu. Ya. Saya agak Nah, sedikit bingung. Send request. bentar ya, saya buka. Oke, baik Ibu. Ya, Bu menyambung dari pertanyaan yang Pak Obed sampaikan. Jadi untuk tugas Ibu berarti ada 2 tugas ya Bu ya, satu Ya, publikasi dan satu lagi tentang kota. proposal. Berarti Ya, untuk tugas yang pertama Bu, ini kan saya sudah dapat template ya, mungkin teman-teman yang lain juga sudah dapat. ya, Berarti ya. kita tinggal Lagi. mengikuti template ini Bu ya. Iya, betul. Oke, berarti latar belakang di sini berarti ini latar belakang yang berbeda dengan yang di proposal tadi Bu ya. Sama. Enggak gini loh, Pak. Bapak tolong bedain sama yang saya cerita tadi. Yang Iya, saya iya. cerita tadi itu barang lain. Yang saya cerita tadi itu adalah proposal untuk nanti tugas akhirnya. Hmm, Paham ya, Pak? ya, ya, ya. Nah, kalau yang ini akan menjadi manuskrip atau naskah. Itu yang akan dikirim ke jurnal. Hmm, Bentuk yang namanya latar belakang ya sama-sama aja. Latar belakang berisi latar belakang gitu-gitu sama. Cuman barangnya nggak sama ya. ya, ya. Oke, baik. Berarti untuk yang ini Bu, kalau misalkan saya pertegas sedikit, maaf Bu, mungkin agak lamban saya untuk menangkap. Enggak. Eh, latar belakang kenapa saya menganalisa musik untuk pembelajaran berarti Bu ya, untuk di Iya, jurnal ini Bu ya. Oh, iya. I see, I Dengan see, I satu see. kata kunci ya, Pak. Kenapa Iya, penelitian Bapak itu menjadi penting? Bapak baik. harus cerita. Oke. Jadi itu yang menyebabkan, oh penelitian itu harus dilakukan gitu loh. Hmm, Itu baik. argumentasinya. Baik Bu, nanti kalau misalkan contohnya saya sudah membuat menyelesaikan ini Bu, nanti saya kirim ke Ibu dulu ya Bu ya, atau gimana Bu? Ya, ya boleh. Oke, baik, baik. Baik Bu Amel, itu aja. Terima kasih Bu. Ya, oke, makasih. Bapak Ibu ada lagi? Ibu Amel, boleh izin bertanya? Ya, boleh. Baik, Ibu Amel. Pada kesempatan kemarin, Ibu Amel menyarankan ke saya untuk buku digital itu di jurnalnya UNJ ya, Bu ya, di Iya, pendidikan lingkungan ya. Dan saya sudah mencoba masuk ke sana. Eh, eh, Isi jurnal yang ada di sana semuanya berkaitan dengan lingkungan. Apakah memungkinkan ya, Bu, untuk buku digital masuk ke situ? jangan lingkungan, Bu. Pendidikan kan? Iya, pendidikan. Oh, Pendidikan lingkungan, tapi isinya itu tentang geografi ya, Bu ya, yang Ibu enggak, itu Bu. saya masuk. Bu, Bukan. UNJ jurnalnya banyak. Ibu harus milih Iya, satu. untuk yang teknologi, untuk untuk publikasinya bayarnya lumayan tinggi, Bu. Masuk di Enggak dua ada setengah lingkungan, Bu. ya. Lingkungan Ibu nggak bisa masukin, Bu. Nggak akan ditolak Ibu. Lingkungan. Iya, makanya saya lihat kayaknya bukan ya, Bu ya. Kalau Bukan malah itu, yang agak relevan yang teknologi ya, Ibu ya. bukan. Yang Ibu apa? cari pendidikan aja. Kan banyak UNJ itu Oh, jurnalnya yang banyak. pendidikan aja ya, Bu ya. Pendidikan cukup, Bu. Heeh. Lingkungan kan nggak ada hubungannya, Bu. Iya, makanya saya kayaknya bukan deh kalau lingkungan nggak nyambung Ingat ke saya kayak teknologi. nggak tahu lingkungan deh. Iya, makanya sebetulnya saya kan masuk ke situ nyoba lihat ininya isinya buka-buka kok sebenarnya bukan, makanya saya konfirmasi ke Bu Amel lagi. Terus saya lihat yang agak nyambung kan yang teknologi, tapi begitu saya lihat Ya, di yang situnya, itu nggak harus UNJ, Bu. oh nggak harus itu aja Universitas ya Bu ya. Mana saja boleh ya Bu ya. Berarti nanti asal saya coba cari lagi asal yang lain. skopnya. Jadi Heeh, asal skopnya sama. Kalau skopnya di jurnal itu dia bilang skopnya tentang pendidikan, tentang teknologi. Nah, itu boleh. Kalau heeh. skopnya kedokteran, untuk kimia, lingkungan, nggak akan mungkin dia bisa Iya, masukin. makanya nggak masuk saya. Ini nggak ada yang nyangkut terus masuk ke teknologi kan masuk. Cuma prasyaratnya di situ yang saya lihat, wah ini kayaknya untuk masuknya agak berat. Walaupun di situ kalau dilihat dari jurnal yang masuk memang sederhana isinya, tapi untuk biayanya cukup tinggi untuk di teknologi pendidikan teknologinya.
Di situ biayanya 2,5 Ibu kalau di teknologi UNJ. 1.500.000. 2,5 Ibu, 2,5 juta. Oh, enggak, rasanya kecil Bu, kemungkinan itu soalnya 2,5 itu kayaknya di Indonesia orang nggak ada yang mau. Biasanya 500. Ketika saya lihat isi jurnalnya, memang jurnalnya ataukah karena bayaran tinggi itu ya Bu ya? Jurnalnya ringan-ringan sih yang Iya, muncul di situ. Tapi iya memang jangan tinggi. yang terlalu tinggi Bu, nggak mau terbitnya Bapak Ibu Kayaknya itu makanya saya nyoba nyari yang lain. karena ini kan baru meneliti ya. Nanti Iya, kalau karena saya publikasi, baru coba-coba juga. Jadinya karena kalau publikasinya masih udah nyoba nyari. Ya. nanti tugas akhir bolehlah 3 gitu lah ya. Iya, kalau ini kan baru. Ini makanya coba nyari yang lain. Saya coba buka template yang lain. Banyak Bu, Makasih ya, Bib cari ya. aja. Oh. Mm-mm. Albert nanya ya tadi ya. Iya Bu, mungkin bisa dikasih contoh Bu kalau Ibu berkenan. Takutnya Boleh. nyasar-nyasar Bu ke jurnal lain. Terima kasih Bu sebelumnya. Bentar, saya masih buka ini dulu. Contoh apanya dulu Pak? Jurnal banyak loh Pak, gimana caranya Iya. ya? Jurnalnya Buka. terus apa kategorinya itu loh Bu. Kategorinya tinggal Bapak ketik di Google. Bentar, saya share ya. Nih, misalnya ya, jurnal pendidikan, akreditasi. Udah gitu aja. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat nih. Kelihatan nggak? Terlihat Bu, terlihat. Nah, Kelihatan Ibu. tinggal edukatif. Ini lihat namanya, bukan lihat jurnalnya ya. Nah, Jurnal Pendidikan Indonesia. Ini kayaknya tinggi nih ratingnya. Sinta 2. Punya siapa? Ah, klik website. Misalnya. Ini Undiksa. Undiksa ini kayaknya rada lumayan sih. Bagus juga saya lihat. Nah, tuh. Boleh. Sini. Terus, boleh di pendidikan. Bapak Ibu mau di teknologi juga bisa. Nih, ini yang terakreditasi ya. Ini ada Unigal. Nah, tinggal lihat-lihat aja satu-satu, Pak. Ini Tambusai. Nggak tahu saya ini akreditasinya apa. Tinggal dilihat satu-satu. Ini akreditasi loh, peringkat 5. Ya nggak apa-apa, coba-coba dulu. 4 lah sebenarnya. 5 naik 1 kan. Dialektika, jurnal kependidikan. Tuh, banyak kalau yang pendidikan. Dia Sinta 3. Oke lah. Terus pakai Google aja, Pak. Tinggal browsing, buka lagi. Nah, jurnal UPR. Cari aja tuh nanti, dicek. 10 situs jurnal pendidikan gratis bereputasi tuh, Bu. Ada, jangan Ibu andalin yang saya tuh. Coba tuh. Ada macam-macam kan? Tuh. Nih, jurnal pendidikan yang gratis dari LIPI. Oh, ini situs jurnal bereputasinya. Bentar. Tinggal dicari situsnya, Bapak Ibu. Ini syaratnya. Itu situs. Jurnal Ilmu Pendidikan nih punya mana nih? Tinggal lihat aja ininya. Jurnal online Muhammadiyah. Kayaknya ada nih. Apa nih nama jurnalnya? Tinggal dilihat aja, diketik aja, Bapak Ibu. Ya. Saya coba bukain salah satu nih, misalnya Didaktis. Dia terbitnya bulan Februari, Juni, dan Oktober. Berarti kalau Bapak Ibu kirim sekarang bisa kemungkinan Februari terbit. Dia mencakup pendidikan ya. Oke, kita ambil satu. Bapak Ibu yang pertama yang dilakukan, udah dapet yang ini ya. Masuk ke, dia terakreditasi Sinta peringkat. Peringkat berapa sih ini tadi ada nih Surabaya. Untuk penulis, ambil ini. Nah, ini informasi penulis.
Petunjuk penulis. Ada download mestinya tuh. Masih submission. Bapak Ibu itu harus login dulu ya. Harus login, daftar, login. Daftar, login, submission, open access. Ini tentang jurnalnya ya. Data, cara masukinnya. Ini kayaknya nggak ada itunya sih. Biasanya cari yang gampang yang ada itunya loh. Apa? Template-nya. Jadi nggak susah. Arsip. Ada template, langsung ketik di template-nya seperti tadi. Ini arsip yang lama-lama. Kayak nggak ketemu deh. Ini mestinya masuk nih. Penulis. Penulis. Ini login, baru dia mau Bapak Ibu. Bapak Ibu harus login dulu. Login. Nah, daftar. Daftar dulu. Klik ini dulu, daftar, baru mulai. Yang saya punya agak beda. Jadi, Bapak sudah ketemu yang mana? Bapak Ibu udah ketemu yang mana? Coba share. Jadi kita lihat. Pak Obek ada yang udah dapat? Belum, Bu. Udah pernah buka? Baru nyari-nyari gitu aja sih, Bu. Tapi belum sampai ke apa? Putusin mau yang Telusurin. mana? Putusin mau yang mana? Misalnya jurnal pendidikan ya. Atau jurnal, terserah jurnal IT. Jurnal pendidikan dan teknologi coba ya. Pendidikan dan teknologi. Jurnal teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Ini WNJ punya, dia Sinta 2. Kalau Sinta 2 nggak usah lah. Agak banyak mintanya. Nih, coba. Universitas Citra Bangsa. Ini Sinta 4. Sinta 4, aku yakin ini bisa nih. Oke. Sinta 4, Bapak Ibu larinya ke pendidikan. Penulis apa? Author. Cari author, cari attachment-nya. Bukan. Di jurnalnya. Bentar. Oke, dia cek. Biasanya sebelah sini. Dia bentuknya macam-macam. Register dulu ya. Masuk Bapak Ibu register. Nanti ada OCID. Kalau OCID ini itu adalah register peneliti seluruh dunia. Kita dapat nomornya. Kalau kita udah punya Scopus juga. Dia bisa kalau kita udah punya OCID, kita klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu isi, kemudian login. Oke. Mestinya di luar ini ada. Sebentar, kita cari. Ini visitornya. Submission. Reviewnya cuma 12 minggu. Dia udah bagus itu berarti sampai dia ngomong begitu. Grammarly, Mendeley. Nah ini dari tadi. Template. Oke. Kalau login Bapak Ibu bisa ya. Saya nggak usah liatin ya. Silahkan login Bapak Ibu. Nah. Lihat ini template jurnal Jukanti. Ambil satu. Download. Berarti amannya Sinta 4 dulu lah Bu Amel ya. Ya, 4 boleh lah. 1 janganlah. Takutnya ditolak Bapak Ibu. Ya karena kemarin saya coba yang 3, tapi karena Bu Amel bilang apa, jadi saya agak ragu juga. Apa kalau 3 kadang ada yang masih mau loh. Oh. Nih Jukanti kan. Untuk muncul, tinggal tempel Bapak punya tulisan ke sini, ikutin formatnya dia. Ikutin ini 2 kolom nih. Nah, pendahuluan, isi tentang apa. Silahkan ditulis. Tapi formatnya jangan coba-coba diganti. Nah, nanti dia pasti reject kalau diganti. Ya, cara nulis tabel harus seperti ini. Tabelnya nggak boleh ada garis di kiri kanan.
dia horizontal aja. Nah, modelnya ya. Nah, daftar kode daftar pustakanya tidak alfabetis. Menurut mana yang duluan kita citasi. Ya, modelnya penulisannya daftar pustaka nomor urut kemunculan di teks. Ya, ini cara menulisnya. Ini aja. Dia berapa lembar sih nih? Kalau abstrak 250 kata. Kalau ini berapa halaman tuh dia? Kalau yang laku banget dia batasin. Kalau ini ya ada perintahnya tuh berapa lembar. Kalau nggak ada perintahnya, Bapak Ibu silahkan lihat di bentar. Mana ya Jukanti tadi? Lihat kalau bingung gitu, lihat dia punya archive. Archive-nya yang lalu. Edisi April. Berarti ini November terbit nih. Dia November sama April kelihatannya. Nah, November sama April. Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa April. Bentar ya. Nah, ini tinggal buka dia punya nih. Terserah lah pilih satu. Nih, ini orang itu. Nanti Bapak Ibu punya kayak gini juga modelnya. Akan otomatis. Nah, download aja. Biasanya bisa download. Mana ya download? Nih, PDF-nya. Nah, kalau ragu, oh, bikinnya kayak gini, contohnya kayak gini, gitu loh. Nah, lihat terbitan sebelumnya. Tuh. Kayaknya ini mungkin bisa terbit deh. Aduh, nih internet saya yang agak low. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa buka nggak sama Mas saya? Jukanti. Oke. Halo. Halo Bapak Ibu. Iya, Udah? Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini template. Nah, ini jurnal Jukanti tadi OJS depannya. Oke, ini salah satu contohnya. Kan nggak mungkin semua berbondong-bondong ke sini kan? Kita lihat lagi. Jurnal UPI juga ada ya. Ini WNJ 2 agak susah kalau 2. Dia dalam banget sampai ada parameter. Unimed nih lumayan nih kayaknya. Nih, Bapak Ibu bisa buka dari tempat masing-masing saya liatin. Nih, di Medan. Sinta berapa sih ini Sinta nih? Kan saya nggak tahu dia Sinta berapa nih. Nah, ini tinggal dibuka template-nya. Nah, template-nya seperti ini. Nah, ya udah tinggal tempel. Sinta 4 itu Cari Bang. yang Word. Ah, ya, Sinta 4 oke, silakan. Ya. Kemudian ada lagi Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, ini juga ada nih. Ini Sinta berapa sih nih? Oh, dia coming soon. Belum Sinta nih berarti. Nah, janganlah kalau ini ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau, nggak usah. Coming soon soalnya. Terus ini Jurnal Teknologi Pendidikan Kwangsan. Nah, ini Sinta nggak? Ada Sinta tuh. Sinta berapa nanti tinggal dicek. Tinggal buka doknya.
template-nya. Oh, dari Kemendikbud loh. Ini dari Kemendikbud, Bapak Ibu. Tuh, Iya, Kemendikbud yang punya. ya Bu, ini yang kemarin saya bilang nggak bisa ini Bu, apa nggak bisa register lagi Bu. Oh, ini yang full dia bilang. Oh iya iya. Kayaknya penggemarnya pasti banyak ya. Iya Bu. Bangsa. Mataram. Tuh, ini terakreditasi apa sih dia nih? Kayaknya belum deh kalau aku bilang nggak ada JTPD. Jurnal Keguruan Ilmu Pendidikan. Nggak ada. Terus Jurnal Teknologi Pendidikan. Template. Kayaknya juga belum nih kalau saya bilang. Kalau yang jurnal IT juga bisa kalau Bapak Ibu bikinnya, misalnya yang bikin website siapa Pak hari itu tuh kan bisa tuh. Oke. Masuk di jurnal yang saya lupa namanya, Sinkron ya, itu yang paling sering tuh anak Pradita. Iya Bu, saya Bu yang kemarin website Bu. Pakai Sinkron aja Pak. Oke Bu, nanti Ini coba punya saya saya set. nggak buka, Bapak Ibu bisa buka kan? Jack Pen. Nggak mau dia. Nggak ngerti deh, emang laptop saya ini aneh. Terus Sinkron. Jurnal IT juga boleh nih. Teknik Informatika. Ganesha Medan. Ini Sinta loh kalau nggak salah saya. Karena anak Pradita semua ke sini. Kok nggak ada Sintanya ya? Mestinya Sinta loh. Karena mereka syarat-syaratnya dari situ. Kalau nggak salah. Coba dicek lagi deh. Isinya anak Pradita tuh banyak. Sinkron. Paham ya Bapak Ibu cara nyarinya ya? UPI. Jurnal Paham UPI Bu. kan ada ya? UPI itu dia pasti banyak, nggak cuma satu. Dia ada Science and Technology, Applied Linguistics, Science Engineering, Education. Ini agak tinggi nih kayaknya sih. Biasanya Sinta yang agak tinggi itu bahasa Inggris mintanya. Udah bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Nah, itu banyak kan jurnalnya Bapak Ibu tinggal milih loh. Tuh, pendidik dan sejarah janganlah. Pendidikan kampus, anak usia dini. Kalau ada yang anak usia dini ini elementary. Penelitian pendidikan nih, bisa masuk di sini kan? Coba lihat. Jurnal Penelitian Pendidikan. Ini UPI punya Sinta 3. Lumayan tuh. Model-model pembelajaran kan? Banyak, berapa banyak tuh universitas pendidikan. Coba Sanata Dharma. Ini dia punya Sanata Dharma. Tuh ada jurnal USD. Cuman kayaknya mestinya tinggi deh. Jurnal Sejarah, Dialog, Filsafat. Filsafat. Nih Indonesia Education and Teaching, tapi feeling saya ini tinggi nih. Semua free nih. Tuh nggak ada charge segala macam. Oke, kita lihat ini. Nih, Jurnal Indonesia and Teaching. Minta 2. Ya, agak tinggi, jangan deh. Ya, bahasa Inggris kalau 2. Info Persada. Smart Teknologi tuh, Bapak Ibu kan Smart Teknologi. Coba kita lihat, dia itu enggak? Cintanya tinggi enggak? Enggak, Sinta 4. Ini boleh nih, Bapak Ibu. Applied Science and Smart Technology. Sanata Dharma. Teologi jangan. Ya tinggal Bapak Ibu lihat sendiri bisa. Oke.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Amel izin bertanya kembali, Bu. Boleh. Iya, Bu Amel, untuk tugas Bu Amel berarti hanya pada saat proses uploadnya di print screen kirim ke Asoya atau ke Ibu ya. Sekalipun Iya, nanti jurnal itu ditolak ataupun tidak ditolak, tidak jadi masalah ya Bu ya. nggak apa-apa. Saya butuh manuskripnya. Kalau dia tolak, kirim tempat lain. Kenapa susah? Oke, baik. Iya, nggak ada satu pintu, Pak. Pintu banyak. Ya, Ya, baik Ibu. Terima artinya kasih kalau Bu. mungkin dia tolak karena topik Bapak nggak relevan sama dia punya. Atau pendalamannya juga nggak relevan. Turun aja ke Sinta di bawahnya dikit. Yang penting publikasi kan? Ya, Tapi kan publikasi template-nya ini berbeda itu, apa? Bu. Bisa tetap, Bu. Kenapa? Ya, Template-nya kan diganti berbeda. template-nya pasti beda. Jangan pernah Bapak ditolak di jurnal A, masukin ke jurnal B pakai format A. Dia kan nggak mau tahu. Nah, Bapak pakai template A, sudah pasti Bapak ditolak. Di jurnal transportasi yang saya pegang, ada orang dari jurnal lain yang ditolak, dia kirim ke saya langsung tolak saat itu juga. Dia masuk kandang kita ya pakai kita punya aturan gitu loh. Ya, jadi tinggal sesuaikan formatnya. Nggak susah Bapak Ibu nyusahin format kan cuma kopi-kopi pindah kan. Oke, ada lagi. Jadi PR Bapak Ibu minggu ini nulis lah. Menulis dan kirim. Manuskripnya begitu jadi kasih lihat saya. Ya, Manuskrip itu PDF-nya ya, Bu ya? manuskrip itu Word atau PDF-nya. Manuskrip itu naskah. Artinya naskah. Ini ada jurnal Education and Learning Innovation. Ya oke, ini Sinta 4. Silahkan. Boleh dimasukin. Registrasi dulu. Nah, Bapak Ibu kalau boleh tidak dalam jurnal yang sama. Kenapa? Dia kan lihat institusi Bapak Ibu. Di Pradita kok 2, dia kan nggak akan masukin di dalam di tempat yang sama. Ya. Iya Pak Thomas. Iya, malam Bu. Ya, Iya, saya ingin tanya Bu, kalau di jurnal itu kan ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ya. nanti ada metode, hasil, Hmm. hasil dan pembahasan. Itu kan biasanya terdiri dari ada tabel, ada analisis, ada uji Iya. hipotesa dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, di bab yang hasil dan pembahasan artinya kita sudah seperti bikin laporan tesis ya Ibu ya. Kita udah harus Iya. mengolah data tersebut ya Ibu ya. Iya. Seperti bab 4 tesis, laporan tesis ya Ibu ya. Iya, tapi bab 4 kan banyak. Kalau ini kan sedikit. Ini kan Ah, ah. cuman yang dituntut Bapak Ibu paling 12 lembar. Bolehnya. Nggak boleh lebih 10 halaman paling bikin naskah ini. Baik. Tapi prosesnya kurang lebih sama seperti kita bikin Iya laporan sama tesis. Pak. Iya sama Benar ya, Pak. karena saya udah bikin Karena tesis jadi cukup panjang iya, ya Ibu ya kalau bikin tesisnya. iya karena ini adalah output kan. Mm-mm. Iya kan. Makanya Oh. kemarin kita bilang survei aja biar cepet nyarinya kan. Oh, baik. Iya. Kemudian ada kesimpulan ya Ibu ya pada akhirnya Ibu ya. Iya, Biasanya. pada akhirnya kesimpulan sama tujuan itu harus jalan loh. Tujuannya apa? Kesimpulannya menjawab tujuan. Jangan sampai lari ke kiri, satu lari ke kanan. Jangan. Ya. Baik. Kemudian ada ininya juga nggak Ibu ya? Kita harus kumpulin yang 8 empiris ya, kajian empirisnya juga kita harus bikin juga ya Ibu ya untuk mendukung. Iya, tetap harus karena nanti referensi atau daftar pustakanya harus ada yang dikutip. Kalau nggak boleh jadi daftar pustaka kalau di jurnal. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin ngerjain PR saya urutan semua, sekarang tinggal apa membuang tabel, menulis dari kata-kata tinggal di copy kan? Nggak banyak gitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk pengolahan pengujian hipotesis itu kan kita biasanya pakai program ya Ibu ya. Kalau saya sih dulu pakai program SS. Ibu. Iya, Boleh. regresi. Apa? Oh, nggak apa-apa ya Nggak Ibu ya. apa-apa.
nggak semua harus dimasukin. Kalau Bapak bikin tesis, tugas akhir, skripsi kan semua harus masuk tuh. Ini kan nggak harus. Kita ngasih lihat dia sebagian aja kan, Oh, oke. Oke, oke, yang oke. penting dan terkait gitu ya. Baik, baik, baik. Kemudian yang berikutnya Bu mau nanya, ini Sintanya harus Sinta 4 atau Sinta 5, Sinta 6 juga boleh Ibu? Enggak, saya nggak ada masalah ini. Oh, Kan bukan syarat tugas akhir. Kalau tugas akhir ada syarat. Tapi ini kan tugas apa aja boleh. Tapi baik. ya kayaknya kalau Sinta kalau dapat jangan 6 lah gitu kan. Karena Bapak Ibu udah S2 kan. Hmm. Oke, baik, Kalau baik. yang S1 saya biarin aja. Ini anak S1 yang ambil medlit sama saya pada nekat nih pada masukin di Sinta 3. Ya nggak tahu kalau bisa masuk. Baik, baik. Kemarin anak pariwisata masuk Sinta 3 dia. Masuk. Kan tergantung dalamnya kita nyari kan. Iya. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, makasih Ibu. Iya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, kali ini kan ini harus jadi ini yang namanya manuskripnya. Oh, nilainya gimana saya keluarin? Usahakan sediakan waktu. Kalau nulis, Bapak Ibu jangan berharap 5 menit sediain waktu buat nulis, jadi nggak mungkin. Nulis itu, nunggu inspirasinya enak, itu dia nggak berhenti loh nulis. Minimal Bapak Ibu ya, kalau misalnya agak sulit, pakai ChatGPT, cerita sama ChatGPT, dia jawab, nanti setiap hari disiplinkan setengah jam aja kasih waktu buat siapin tulisan. Nanti di akhir pekan dirangkum semua, diparafrase semua, udah jadi. Ya, jadi suka atau enggak ya kita harus alokasikan waktu memang. Saya juga tahu, saya lagi sekolah juga nih. Ya mau nggak mau, kan udah komitmen kita kan, mau nggak mau. Ya, Mau nanya lagi Bu, manuskripnya itu boleh. sudah harus sampai dengan hasil dan pembahasan ya Ibu ya? Iyalah, nilainya ya Oh, sampai oke. situ. Iya. Jadi Sampai dengan kesimpulan dan iya, kesimpulan semua juga ya Ibu ya? iya. Kayak yang dari guru-guru Ursula dulu juga sama, sampai selesai dia. Tapi terbitannya bisa jadi dia udah lulus kuliah saya baru terbit ya, iya nggak apa-apa. Kan tergantung penerbitnya, nggak tergantung kita ya. Hmm. Kayak yang Ursula itu ada yang nggak Sinta loh diambil. Bu, saya nggak Sinta ya nggak apa-apa. Bagi saya masuk manuskrip cukup. Tapi kalau tugas akhir enggak, dia tugas akhirnya buku. Ya udah, dia buku. Itu. Pokoknya Bapak Ibu kalau udah nulis, udah mulai tuh nulis, rada sulit berhenti. Pasti kepengen publikasi lagi. Begitu kepublis Bapak Ibu punya, kayak siapa namanya si Steve yang di angkatan 8 ya kalau nggak salah ya. Itu pertama nulis, mengamati, komplain terus sama saya harus nulis. Detik-detik terakhir dia selesai. Nggak apa-apa, saya bilang penting bikin. Dia bikin tiba-tiba berapa hari yang, ya berapa bulan yang lalu, Bu, tolong turnitin. Ini saya ada, oh tugas akhir ya, saya bilang. Enggak, Bu, belum tugas akhir, saya kepengen aja nulis. Udah 3 loh, Pak, publikasinya sebelum lulus. Jadi memang ya harus sediakan waktu ya emang. Nggak bisa kita kalau nulis itu nyambi pasti nggak bisa. Emang perlu inspirasi. Karena kenapa dari kita kecil kita tidak dibiasakan tertulis, biasakan ngomong kan kita. Nah, jadi agak susah di situ. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya lanjut dikit ya. Ini ada rada banyak juga nih. Yang perlu diperhatikan supaya Bapak Ibu ingat. Ya, nanti pasti dibimbing kok. Dah, jadi nanti Bapak Ibu kalau bikin proposal sama kayak bikin skripsi.
ukuran margin, jarak, nomor halaman, itu harus diperhatikan. Spasinya berapa, itu nggak boleh salah. Jangan pernah ngasih laporan yang spasinya lain-lain. Ketahuan kita ngopi dari ChatGPT ya. Sama editannya full block semua. Jangan lari-lari kayak punya giginya gitu loh. Itu ketahuan kita ngopi dari internet. Kalau sekiranya Bapak Ibu bikin metodologi, nggak nyampe halamannya, nggak apa-apa. Tulis saja bulat A, nanti sambung lagi A di sini. Kalau posisinya miring, nah arah ngadepnya ke sini. Ini cara nulis aja untuk proposal sama skripsi sama. Nah, nomor halaman kalau dia bolak-balik. Nah, ini coba perhatikan tabel. Kan sama ada beberapa tadi sama. Tabel itu hanya garis horizontal aja. Judul tabel di atas. Tapi kalau gambar, judul gambar di bawah. Itu beda. Jangan salah. Oke, kemudian rumus. Ada nomornya. Tadi kan Bapak Ibu lihat juga ada nomornya. Terus ini daftar pustaka. Kalau proposal dia urutannya A, B, C, D. Tapi kalau jurnal, untuk jurnal sesuai instruksi dari penerbitnya. Kalau penerbitnya bilang sesuai citasinya, berarti yang mana yang kita ambil duluan ya itu paling atas. Itu lain-lain tiap jurnal. Nah, ini citasi. Bapak Ibu hati-hati dalam mengambil citasi. Citasi itu si A ngomong apa ditulislah nama belakangnya, koma, tahun. Ini ada di daftar pustaka. Misalnya Pak Franciscus Obek Dianto namanya. Orang ngutip punya dia akan ada munculnya Dianto, 2011. Nanti di daftar pustaka munculnya Dianto F.X.O. Belakangnya tahun dan seterusnya, tergantung style penulisan. Jadi yang diambil kalau mengutip di depan itu hanya nama belakang. Kalau orangnya berdua gimana? Masih boleh dan. Kalau orangnya lebih dari 2, tulisnya Dianto DKK. Ya, tapi di daftar pustaka nggak ada DKK. Namanya lengkap semua 33. Ada 5 ya 5. Tapi kalau di kutipan, ya Pak, Ini pakai Zotero Bu ya? saya nggak pernah pakai aplikasi, Pak. Dulu dosen saya nggak boleh, jadi saya manual. Boleh sih pakai aplikasi. Cuman kalau untuk tesis segala macam, kalau dulu dosen saya nggak mau. Habis saya, Pak, kalau pakai itu nggak boleh. Dia mau manual. Ada bagusnya manual, Bapak Ibu. Kalau dia ada perubahan, kan tiap sebentar berubah tuh kalau asistensi. Dia nggak tulisannya nggak kacau. Kalau kita otomatis, sekarang nggak bisa baca, kita lupa. Kacau. Kalau ini saya manual. Oke. Agak PR ya Bu berarti. Iya. Beda, Pak. Saya berasa manual sama saya coba pakai otomatis. Saat manual, tulisan Bapak punya jiwa. Saya bilang aja, itu dosen saya juga pernah ngomong, nulis itu harus punya jiwa. Artinya apa? Kalau Bapak nulis pelan-pelan, sepenuh hati baca ulang-ulang, lain orang membaca Bapak punya dibandingkan cepat-cepat kita copy dari ChatGPT. Itu beda banget hasilnya. Itu yang orang bilang nulis itu ya ada jiwanya di situ. Walaupun ini hal sepele yang bisa dibantu mesin, tapi yang nggak tahu. Kalau promotor saya nggak boleh banget. Pakai Mendeley pun saya nggak boleh. Jadi saya nulis tuh satu-satu, sehingga ada bagusnya saat sidang ditanya itu kutipannya dari mana, saya hafal. Jadi otomatis ya. Jadi scientific writing itu ada macam-macam. Penulisan ilmiah. Yang pertama di jurnal yang Bapak Ibu buat. Ini dia. Ada untuk reviewer kualifikasi, kita minta dana. Ada karya ilmiah itu yang ada penerbitnya. Asosiasi profesi pemerintah kita biasanya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Reviewernya siapa yang menilai ya? Sesuai dengan naskah Bapak Ibu. Gunanya publikasi atau kita bikin buku, bikin tulisan untuk men-sharingkan knowledge kita. Untuk syarat lulus, untuk syarat profesi kalau orang jadi pengajar seperti kita. Itu gunanya publikasi. Kalau Bapak Ibu guru, sering nulis ya pangkatannya bisa naik. Nah, ini salah satu penulis contoh. Tadi kita udah bahas ya, udah kita download. Kalau ini
Ada yang pakai tulisan 1, 2, 3 formatnya tergantung dia. Jangan pernah dihapus ya Bapak Ibu ya. Pokoknya format dia jangan dihapus. Nah, 1, 2, 3 karena dia mau tahu baris keberapa. Tetap aja nulis dengan standarnya dia. Ya. Nah, novelty atau state the art, topiknya harus baru, similarity-nya 20%, dia relevan sama jurnal scope. Jadi Bapak Ibu masuk ke jurnal orang, baca dulu jurnal scope. Scope jurnalnya atau topiknya apa aja. Oke. Ini yang tadi, riset itu harus tujuannya jelas, prinsip sainsnya kelihatan, terus template-nya harus diikuti, semua author guideline-nya harus diikuti. Jangan pakai jurnal A punya aturan ke jurnal B, udah pasti ditolak. Ya, nggak mau dia. Nah, review dari editorial board. Nanti akan masuk tuh proses review. Review dari reviewer. Kemudian dari inputnya apa? Pokoknya apa yang dia bilang, penuhin aja udah. Setelah dipenuhi, ya udah masuk biasanya. Ini ada yang berbayar, ada yang enggak. Biasanya kalau yang berbayar itu agak berbahaya. Jangan pilih yang gratis saya dulu. Nah, menulis referensi itu penting. Bapak Ibu mau pakai Mendeley, itu boleh. Setahu saya kalau jurnal masih boleh. Ada yang jurnal minta pakai Mendeley. Nah, biasanya ada yang minta disusun ya. Pokoknya ketentuan dari jurnal itu ikutin. Ya, pengarang lebih dari 2, dia tetap ditulis. Tadi seperti yang saya bilang, ada tulis DKK atau et al. Et al itu DKK. Nah, ini penulisan daftar pustaka di dalam proposal. Kalau jurnal seperti apa ya kurang lebih nggak akan persis karena tiap jurnal punya gaya. Dia pakai apa style, dia pakai IEEE style itu lain. Nanti dia akan kasih tahu. Bapak Ibu nggak usah bingung. Dia bilang apa? Copy semua. ChatGPT tolong tuliskan pakai apa versi sekian. Dah udah copy. Udah banyak bantuan yang seperti itu. Nggak salah kalau minta tolong ChatGPT juga ya. Ini buku teks. Apa duluan, nama duluan. Kalau saya relatif daftar pustaka ini asal jelas, standar penulisannya serahkan ke ChatGPT aja. Ini artikel dari internet, boleh, cuman harus ada kapan dibaca atau di retrieve-nya kapan. Kemudian ini karya individu, artikel jurnal. Nah, cara nulis artikelnya seperti ini, tergantung lagi format yang Bapak punya seperti Bapak Ibu ambil seperti siapa. Ini laporan atau disertasi orang, artikel ilmiah, artikel majalah boleh. Yang nggak boleh itu adalah blog-blog orang. Karena kalau blog besok dia tukar, Bapak pusing. Isinya udah nggak bisa dibuktiin. Harus yang tertulis. Dan dia ada di website yang sudah dipublikasikan, yang orang nggak mungkin ganti-ganti. Nah, ini referensinya. Ini makalah ilmiah, orang di seminar itu boleh, asal ada proceedingnya. Oke, Bapak Ibu, itu yang harus diperhatikan dalam menulis publikasi ilmiah. Memang agak peritil-peritil, tapi ya memang begitu. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, Boleh. bisa nggak Bu? Misalnya saya nulis dulu di Word sesuai, lalu nanti tinggal masukin ke template yang sudah ada gitu Bu. Boleh, Pak. Boleh banget. Itu kan teknis aja. Boleh. Oke, karena kemarin tuh belum mau buat tapi abstraknya saya pikir aduh belum surveinya belum full semua. Jadi baru tengah-tengah saya berhentikan itu Bu. Saya pikir kalau lama-kelamaan bisa hilang apa yang di otak gitu. Jadi teknisnya Boleh, gitu aja gini Bu. loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu gini. Nulis di mana aja boleh. Template itu tinggal dipindah ke template-nya. Itu aja. Tapi dicek template-nya minta isinya apa. Jangan sampai beda. Nanti salah lagi ya. Boleh kok, itu teknis aja. Nah, Bapak kan kemarin udah isi kuesioner sama siswanya. Udah kan? Udah analisis. Bisa ditentukan seperti apa. Permuridan digital oke apa enggak gitu. Udah dapat kan? Tinggal nulis, Pak.
Jurnal Sanata Dharma ada itu, bisa masuk setengah filsafat teologi, itu kan agama ya. Nah, itu masih bisa. Saya kemarin dapat di apa jurnal Kemenak Bu. Oh, boleh. Di Kemenak ya. Boleh, silakan. Pokoknya kalau medlit bebas jurnalnya. Kalau nanti udah tugas akhir, jurnalnya ya harus informatika lah. Oke, ada kesulitan lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ini udah jadi semua ya. Asumsi saya udah jadi semua loh ini. Penelitiannya tinggal nulis kan? Ya, Pak Albert, silakan. Presensinya bagaimana, Bu? Presensi hari ini Bapak Ibu di Sabtu ya. Nah, saya bilang Feni. Nggak apa-apa kok, saya udah kasih tahu Feni. Kayaknya nggak terlalu fleksibel si akad ini untuk kita ganti hari. Nanti saya bilang sama Bu Berarti Feni. minggu depan hari Kamis atau Sabtu kembali lagi, Bu? Sabtu Pak, Sabtu aja Pak. Siap. Saya Terima izin kasih, dong Bu. karena saya ada ibadah hari Sabtu. Adik saya menikah, jadi ibadahnya pas jam kita kuliah. Baik, Bu. Makanya saya minta Siap, ganti Bu. Kamis. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Bu Amel, boleh bertanya, Bu? Boleh, Sebentar, saya izin share screen dulu. Saya agak bingung untuk yang ini. Oke. boleh. Nah, ini Bu Amel kemarin sempat cari-cari dapat yang ini, walau ini berbayar kalau tidak salah. Jangan Nah, yang berbayar, Pak. Jangan berbayar ngapain? baik, baik, baik. Berarti yang tadi juga boleh Bu Amel, yang tadi yang free Bu Amel kirim ya? Iya, Oke, oke, oke. ngapain? Kita nggak perlu banget kan sekarang kan. Ini kajian Baik, baik. teknis minta berapa? Ini kemarin Sinta 3, Ibu. Bayar berapa dia minta? Mestinya Sinta Minta 3 nggak ada yang 1 juta kalau tidak salah, Bu. nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ngapain? Ya, 1 juta, Ibu. Nggak usah, nggak usah. Oke, Ini oke. punya siapa sih? Punya siapa Pak? Univ mana Pak? Saya lupa kemarin poolingnya. Universitas bukan? Kemarin saya lupa, Ibu, universitas atau bukan. Saya nyari di Sinta, diklik muncul ini. Oh, Oke, berarti pakai yang tadi oh aja, Bu, dia ya, yang... Scopus Pak. Dia Scopus. Bapak turun ke Oh, bawah. sorry, mana, Bu? Turun lagi. Turun lagi. Oh, Dia iya, ya, ini, Scopus ini. kayaknya. Ya iyalah. Karena dia harus Hmm. bayar ke Amerika. Ya dia Oh, oke, oke. Scopus. Berarti ini Makanya bayarnya mahal. ketinggian ya, Karena Bu? dia harus bayar. Jangan Oke, deh, oke, nggak oke. usah. Baik, berarti Ya. pakai yang tadi aja, Bu, ya, yang free Ya, ya. Oke, kecuali oke. Bapak butuh Scopusnya, ya udah. Ini kan nggak Hmm. butuh Scopusnya kan. Oke, baik, baik. Makasih, Bu Ya, Amel. ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi kah? Ada lagi kah, Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu Amel. Udah, berarti tugasnya siapkan ya. Silahkan kalau mau bertanya sama saya boleh. Nggak apa-apa. Ya, yang pasti minggu depan sudah mulai kelihatan kerangka proposal ya. Kita mulai bikin proposal. Bu Amel, izin lagi bertanya, Bu. Boleh, Ya, Bu, boleh. untuk yang kemarin kan kita ngirim kuesioner ya. Saya kuesioner tentang apa namanya memanfaatkan musik dalam pembelajaran. Berarti itu sampai level saya mempraktekkan benar-benar di kelas, Bu ya. Iya, ya tergantung Bapak. Bapak mau tahu sedalam apa? Kalau Oh, Bapak oke, oke. Kalau hanya maaf. peragakan,
Artinya Mhm. metodenya selain survei juga ada observasi kan? Mhm. Oke, baik. Berarti tanpa harus eksperimen langsung pun juga boleh, Bu ya? Boleh aja, Pak. Boleh. Cuma Baik, baik. Baik, makasih Bu Amel. ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Bu, Kalau mau iya mau boleh. mau bertanya Bu, berarti jurnal dan proposal ini dengan judul yang sama itu boleh ya Bu ya? Hah? Proposal sama judul yang sama. Kan Nggak boleh, proposal nanti Pak. dijadiin TA ya, jadiin tesis, laporan tesis Iya, ya pada. iya. Nggak boleh sama lah, Pak. Ini kan cuman penelitian pendahuluan. Ada payungnya. Yang Bapak bikin payungnya kan berarti Benar-benar. ya payungnya kan nggak sama. Ya kan? Ini Kal- anaknya kan? Berarti kalau saya tentang AI, Ya nggak apa-apa tentang jurnalnya, AI, tapi namanya tidak persis sama. Kalau namanya oh, persis sama, nanti kalau ini sudah terbit, nanti waktu Bapak bikin sesuatu di tugas akhir, keturnitinnya tinggi. oh, oke. Iya kan? Kan dicek sama turnitinnya juga banyak nih. Nih, ini nyontoh punya siapa kan kelihatan. Walaupun punya sendiri, namanya auto plagiasi nanti. Oh. Hmm. Untuk empiris, penelitian empirisnya yang terdahulu semua bisa sama atau harus beda juga Bu dengan jurnal nantinya? Bukan, saya nggak bilang harus beda ya Pak. Logikanya bahwa yang Bapak buat sekarang adalah bagian dari nanti yang akan besar. Benar nggak? Benar-benar, Oke. benar. Jadi saya bercerita bahwa yang besar itu bapaknya. Yang penelitian sekarang anaknya dulu. Benar kan? Namanya Oke. nggak sama persis. Tapi ada yang sama. Paham ya Pak? Iya ya, karena kalau dulu saya tesis kebalik Ibu, saya bikin laporan tesisnya dulu selesai, dan hasil dari tesis saya di sidang lalu saya masukin ke jurnal. Kalau ini kan, Enggak. eh, Gini. Bapak salah tangkap. mm, 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 Kalau Bapak dulu bikin tesis, kemudian dimasukin ke jurnal. Memang itu harusnya Pak. Saya tidak menuntut Bapak nulis laporan besar itu. Jadi langsung saja ke tulisan kecil atau jurnal. Sebenarnya yang Bapak Ibu kerjakan kuesioner yang saya suruh, itu udah kayak skripsi sendiri. Ya. Cuman nggak ditulis detail-detail. Tinggal ditulis ke manuskrip. Benar nggak? Nah, sekarang antara dibalik itu salah banget Pak persepsinya. Karena kalau nanti itu penelitian besarnya, ini penelitian kecilnya, ini adalah bagian dari itu. Jadi subsetnya ini Pak. Jadi kalau penelitian tugas akhir Bapak adalah kalau kita lihat diagram Venn yang lingkaran paling besar, nah yang ini adalah subsetnya yang kecil di dalam. Tapi kalau yang namanya Bapak punya publikasi akibat tesis, itu subset sama itunya jadi satu, sama persis. Ya. Itu sama Benar. persis ini. Ya, benar. Yang tulisan ini bagian dari yang besar. Paham ya? Baik, Tuh, baik, Pak. baik, baik. Kalau udah pernah gampang lah, Pak. Pasti bisa, kan? Baik, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, dulu terbitkan di mana, Pak? Kemarin saya mau terbit, akhirnya terbit di kampusnya sendiri, Bu. Karena kalau terbit biayanya teman-teman ada yang kena sekitar 2 jutaan nih, Bu, ya di Sinta. Banyak yang kena Di biaya mana? tetap. Di jurnal mana akhirnya, Pak? Saya di kampus di Institut Asia Malang di Malang. Saya online juga ngambilnya, Bu. Oke. Jadi, saya bilang nggak usah takut bayar. Banyak yang nggak bayar, kan? Tadi juga banyak yang nggak bayar. Yang bayar itu dia terrecord ke Scopus atau dia terregister kemana sehingga si jurnal itu bayar lagi. Oh, baik. Ya. Kan Scopus ini kelihatannya mau ditinjau nih sama Dikti ya, Kemenristek baru. Karena itu kan kita sama aja membayar ke luar negeri. Dan riset kita ke luar negeri larinya, ya itu ada yang salah. Oke, Baik, baik. ada lagi yang mau ditanyakan?
Bu Amel, Makasih. izin lagi Bu bertanya. Ya, boleh, boleh, Ya, boleh Bu, banget. ini berarti kalau misalkan kita sudah menggunakan judul untuk proposal, sorry, untuk jurnal saat ini, berarti Mm, sebisa mungkin jangan lagi digunakan untuk proposal nanti, Bu ya? Bukan sebisa mungkin, nggak boleh. Oh, tidak boleh. Oke, oke, oke. Iya. Berarti kalau Tadi misalkan saya... yang kayak saya sampaikan ke Ah, atau Mas tadi, apa iya bapaknya namanya sama anaknya sama persis? Nggak mungkin kan? hmm, Nah, baik. misalnya sekarang Bapak apa judulnya Bapak sekarang? Kemarin tuh efektivitas penggunaan musik dalam pembelajaran menggunakan Suno AI, Bu. Tidak salah seperti itu. Oke, efektivitas penggunaan musik dalam menghafal apa segala macam ya. Betul, betul. Nah, nanti tugas akhir Bapak mau bikin apa? Buku. Iya, misalkan buku, Bu. Buku. Bukunya terkait panduan penggunaan apa? Panduan penggunaan AI berbasiskan musik dalam pembelajaran, bukan efektivitas kan? Udah panduannya Hmm. kan? Udah Oh, lain kan? Jadi berdasarkan efektivitas yang Bapak buat tadi, oh ternyata efektif paham. sehingga Bapak berminat mengembangkan aplikasi AI-nya. Oke, oke, Pak, oke. ya Paham, itu paham, paham, Bu. anaknya, ini bapaknya Oke, oke, gitu ya. oke, ngerti. Berarti Ya, sama jangan, tapi ada beberapa ya, item, misalkan saya menggunakan aplikasi A, saya angkat lagi di... ya nggak apa-apa. Oh, Yang pasti paham. main job-nya nggak sama. Nah, Hmm, artinya Bapak Ibu kalau yang mau bikin mirip, semua yang Bapak Ibu bikin hari ini untuk dikirim ke jurnal itu adalah latar belakang dari tugas akhir. hmm, Paham ya? paham, 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 paham. Latar belakangnya sudah ada data. Itu udah kuat banget. Hmm. Oke, oke. Baik, Bu. Jadi Ya, misalkan nanti di buku saya buat tutorial cara menggunakan aplikasi itu, walaupun bukan saya yang misalnya buatnya, bisa, Bu ya? mungkin bukan Oke. cuma tutorial ya. Tutorial kalau untuk tugas akhir nggak dikasih kali. Buku teks kayaknya. Oh, buku teks ya. Oke. Tutorial nggak bakal dikasih Pak sama Pak Andri. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Siap, siap. Makasih ya, Bu. Sehingga di latar belakang penulisan buku atau di kata pengantar Bapak nulis berdasarkan penelitian dari Herianto apa gitu ya. eh, Efektivitas penggunaan musik itu sangat efektif sehingga perlu dikembangkan satu buku berkaitan dengan ya itulah Hmm, bukunya nggak usah banyak-banyak, buku sejarah dengan nyanyian kan bisa aja tuh. iya, 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 iya. Iya. Jadi Oke. tahun depan Bapak keluarin lagi buku matematik dengan nyanyian ya kan? Hmm, Banyak bukunya. baik, 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 baik. Berarti tinggal Oke. subjek materinya apa yang akan dibahas. Misalkan di Iya, pelajaran apa, boleh diganti, harus Bu. Ya, fokus kan? Pak. Iya, harus Hmm, fokus. Jadi latar belakang Bapak yang Bapak kerjain sekarang. Ya, baik, baik, baik. Terima oke. kasih, Bu Amel. Iya, ayo Pak Albert, kenapa Pak? Buku itu 200 halaman lebih ya, Bu, kalau nggak salah ya. Nggak Atau tahu berapa saya. halaman, Bu? Minimal. Saya nggak tahu. Itu Pak Handri masih nanti akan menjelaskan kalau di tugas akhir. Waktu itu Nah, kalau nggak salah Bu Amel yang singgung tentang halaman itu, Bu. Jadi saya teringat halaman kembali. yang 200 itu punya yang teman-teman itu. Oh, oke, oke, baik. Kemarin 200 itu nggak banyak sih Pak. Karena buku itu nggak size ukuran bukunya nggak A4 kan. Iya, iya. Buku yang terbitan itu kan kecil. Paling setengahnya atau 3/4-nya ya. Dikit. Yang saya ingat, yang saya bilang saya punya disertasi 500. Wow, itu banyak 500 sekali, Bu. lembar Pak. Iya, satu rim. Itu boleh saya minta contohnya nggak, Bu? Dari apa pendahulu-pendahulu yang bikin buku. Nah, Saya lihat. kelihatannya Bapak bisa cari di Shopee deh mereka punya. Mereka sudah ada di Shopee. Karena kemarin itu mereka sudah urus ISSN. Kalau sekarang minta nggak bakal dikasih Pak. Tunggu ISSN-nya keluar dulu, baru mereka boleh keluarin. Oh, oke, berarti di Perpus Pradita pun juga tidak ada, Bu ya? Rasanya belum ada sekarang Pak, kan dalam proses Pak. Kalau dalam proses nggak boleh keluar Pak. Kalau dalam proses ISSN kayaknya mereka nggak keluarin dulu, karena kan bisa orang copy-copy Pak. Masalah nanti kan. Iya, Kalau iya. orang bikin buku, iya kan? Kalau udah dia keluar ISBN-nya, kemarin saya ingat dia masih ISBN karena minta surat, minta KTP saya lihat. Nah, Itu ada ngurus satu yang kayak bimbing ya. ISBN Jadi begitu dia tulis berdua. gimana itu? Hah? Pengurus Kenapa? ISBN itu
bagaimana itu Bu prosesnya Bu? Biasanya dibantu deh. Kalau nggak salah saya Pak Daski yang bantu. Itu berbayar juga Bu ya berarti ya? Murah ya, ISBN, ISSN, saya nggak tahu buku berapa ya. Kalau untuk seminar saya pakai 250-300 ya kayak. Nggak mahal kok. Oke, baik. Nggak gede ISBN itu. Berapa ratus ribu. Tapi itu kan tercatat buku Bapak selama. Itu kalau udah ISBN itu udah hak cipta kan? Itu bisa dikomersil ya Bu ya? Iya, itu Bapak balik modal. Udah pasti balik modal kalau punya buku. Cuman ya itu menjelang jadi bukunya ya memang Bapak Ibu tuh fokus banget, nggak boleh typo gitu-gitulah. Si rapi banget. Siap. Terima kasih Oke. Bu Amel. Iya, pokoknya nggak usah takut. Orang lain bisa, kita pasti bisa, ya. Cuman perlu sediakan waktu khusus. Bu Amel terakhir. Nah, iya nggak Bu Amel, apa-apa. sorry ini kan tadi Nah, ada jurnal Jukanti ya, apa tadi ya, Jukanti ya bener ya Bu. Kalau seandainya ya. kita satu kelas menggunakan portal itu aman Bu? Hah? Semuanya masuk situ, Heeh. ditolak sama dia. Oh, berarti harus beda Bu ya? Iya. Jadi Hmm. syarat jurnal itu dia menjaga akreditasinya, dia nggak boleh terima dari institusi yang sama, beberapa. Baik. Jurnal Oke. saya nggak mau saya dua. Dua udah maksimal lah kepepet, kalau nggak ada lagi udah dua. Lebih dari dua saya nggak akan terima. Saya pindahin ke edisi berikutnya atau saya tolak. Oke. Ya, Tuh. baik Bu Amel, terima kasih. Ya, jangan beramai-ramai. Pak Riyad, ya. Baik, Bu. Bu, eh, Eh, ini kesimpulan aja mungkin, Bu ya. Jadi iya, Pak. minimal itu kita Sinta 4 boleh, Bu ya? Boleh, Pak. Boleh. Baik, Boleh. Bu. Nah, ini saya sempat bingung nih, Bu. Untuk ketika sudah ada tepat, nah, saya tadi nyari submit untuk Nah, menguploadnya itu di bagian mana, Bu ya? coba Bapak sharing deh. Bapak share slide boleh? Boleh ya, Bu ya. Ini saya baru Iya, ketemu nih, Bu ya. ya boleh silahkan. Bapak udah login? Belum. Udah. Kalau login sudah. Ya. Kalau login sudah. Oke. Ini Nah, Bapak ini, Bu. sudah login belum? Yang ini. Udah, Ada sudah. nama. Ini udah akun saya, Bu, sebelah kiri. Oke. Oh ya, oke. Terus, oke. Terus my account, edit my profile. Biasanya ada di bawahnya. Sebentar. By issue, by author, font size. Dia ada icon dia untuk masukin. User home, search current. Dari tadi saya cari belum Udah ketemu. login kan? My Journal coba Sudah. Pak. Udah. So, oke. Tiap jurnal tuh lain-lain soalnya. Oke. Iya, Nah, terus UNY ya. betul. Logout, jurnal konten. Kalau user home, benar Pak. Bapak turun ke bawah, coba lihat ada tanda yang di mana. Open Journal System Pak, OJS. Oke, baik. Coba klik. Udah berapa naik? Nah, tuh. Nah, download. Bapak cek. Nanti tanya dia cara-caranya. Oh, ini cara Pak. Cara Bapak ngupload OJS. Upload. Karena OJS ini sama semua. Ada Oh, videonya, gitu ya. cara masukinnya, kliknya di mana di OJS ini. Cara ngedownload untuk Pak tahu OJS. Coba Bapak balik ke yang tadi deh. Baik. Kok aneh nih bentuknya. Bapak sebagai author kan? Coba balik ke yang tadi. Iya, betul. Jangan salah loh. Kalau Bapak register as editor nanti lain tampilannya. User home, my journal, profil, my journal, mas, jurnal help. Coba di jurnal help Pak. Jurnal UNY, saya coba buka dari saya. Tapi mesti register nih. My journal apa keluar Pak? Ini, Bu.
My Journal ini ya. User home. Iya, betul. Klik Pak. Historianya klik coba. Historianya coba. Historia. Ya, di bawah My Journal. Bisa? Di bawah My Journal ada Historia. Historia Jurnal Pendidikan dan Sejarah Ilmu. Coba klik itu. Oh iya. Bentar. Ya, coba klik Ini itu. balik lagi ke menu awal. Dia ke menu awal. Bentar, Pak. Publication, ethic, download. Download template udah kan? Sudah, sudah. Download template udah. Coba turun ke bawah, Pak. Saya soalnya dari sisi, saya editor kan, dari sisi editor lain bentuknya. OJS, di sini ada OJS juga, Pak. Di sebelah, di bawah font size itu. Download template, Iya, Node.js juga belum. balik lagi ke yang tadi. Kan, coba. Iya, Kok aneh ya? iya, Node.js itu sih. Kayak yang tadi. Bukan, bukan. Ini Bapak tahu cara ngedownload, try a demo, cara-cara masuk ke dia. Kok historianya kayak gini? Biasanya orang langsung kok Pak, nggak ada ngapa-ngapain. Oh, Survey, retraction, order jurnal, jurnal history, visi, focus and scope. User home nggak, isinya coba Bapak cek di sini. Tiap jurnal tuh lain-lain, jadi mesti coba nyoba. iya. Yang home, about, itu coba dicek satu-satu. Mestinya masuk, ada silahkan submit gitu loh, setahu saya gitu. Submission tuh Pak, online submission. Tuh. Nah, klik. Coba. Tuh, download dulu. Iya, download Tuh, sudah. dia kasih tahu tuh, already, kan? Terus, Nah, registration, habis itu download ini. Terus ke bawah. Terus, ini ada petunjuknya Pak, harus ngapain. Nah, harus dalam bentuk Microsoft Word. Terus, udah, masukin kemana? Dia tulis nih pasti. Submission, privacy, turun ke bawah. Bawah Pak, di bawah ada apa? Oke. Yang ini apa nih? Oh, license-nya. kopinya. Bentar. Ke bawah nggak ada lagi apa-apa. Oke, Nggak naik ada ke apa-apa, atas. Bos. Naik ke atas, Pak. Berarti udah masuk di situ. A part of submission require to check. Oh, Bapak mesti cek. Naik ke atas. Submission. Bapak cari tulisan submission nanti ya. Naik ke Oke. atas. Online submission. You already have a username. Go to login. Kayak ini login lagi deh. Iya. Ini masuknya ke yang tadi lagi, Bu. Saya bolak-balik masuk ke sini Oh, lagi. masuk ke situ. Oh, berarti dia lagi error kali, Pak. Kayak Pradita kemarin. Oke, baik. Berarti Bapak cari yang lain. Oke, baik. Kelihatannya Tapi kalau masalah. pada umumnya untuk ininya klik tombol submit-nya sudah langsung ada, Bu, ya biasanya. Iya. Coba buka jurnal yang lain. Ayo, coba kita cari yang lain. Supaya bisa yang lain lihat. Register dulu. Jurnal apa tadi? Bapak coba deh pilih satu jurnal. Ada yang volunteer satu jurnal. Coba kita lihat. Saya mau liatin jurnal transportasi, saya di sisinya editor. Jadi percuma. Lain kamarnya. Bentukannya.
Nggak ada Pak di sini. Ya. Kayaknya ada problem deh. Maret dan September. Masih lama juga Maret ya. Iya, Baik kelihatan Bu, sih. itu mungkin sementara itu dulu Bu ya. Karena saya cek Iya, lagi. iya, iya. Terima kasih Bu ya. Ya, yang lain ada yang udah daftar nggak Bapak Ibu? Boleh share. Ada yang daftar, boleh share. Belum ada ya? Ya udah dicoba deh. Nanti Bapak kalau ada masalah, nanti saya coba register deh salah satu ya. Kebetulan saya juga ada mau submit ke Jurnal Pendidikan, nanti saya coba cek. Oke, ada Bapak Ibu? Ada lagi? Ada lagi kah? Ini kayaknya error nih. Ada Halo enggak? Bu, Mestinya langsung. Halo? Ya izin Pak? bertanya Bu. Iya boleh Pak. Oke, jadi intinya kita saat ini konsen ke jurnal aja Bu ya. Kita mulai menulis Konsen ke tentang nulis. jurnal kita. Nah, nulis manuskrip aja Pak. Oke, baik. Karena tadi kan membahas buku dan tesis, jadi saya buyar nih Bu. Enggak, nulis itu 1 minggu ini, minggu depan udah mulai proposal ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, ya. Silahkan bikin manuskripnya dulu. Pilih jurnalnya. Tapi itu udah dijawab tuh Pak emailnya. Coba tanyakan, saya tidak bisa submit gitu ya aja Pak. Mohon dibantu untuk submitnya lewat mana gitu aja bisa kok Pak dijawab. Iya Bu. Tanya aja. Takutnya kayak Pradita kemarin itu kena attack. Jadi jurnal-jurnal dalamnya hilang. Kita harus retrieve sendiri. Kan banyak banget kemarin ada 100 perguruan tinggi lebih yang kena. Oke, Bapak Ibu ada? Dibalas kan Pak? Ya udah. Ya. Bapak bilang sama dia. Coba nanti saya konfirmasi Bu ya. Iya, di sebelah mana tombolnya? Bilang gitu. Baik. Mau kok, Baik. saya juga sering kok di mereka nanya begini, nggak kelihatan apa terus kita bantuin. Baik. Terima kasih Oke. Bu Amel. Ya, sama-sama. Ada lagi Pak, Bu? Ada lagi? Ya udah, sekarang dicoba latihan nulis. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sudah mengganggu waktu Bapak Ibu sampai malam. Nggak apa-apa Ibu, makasih Bu. Oke, silahkan Bapak Ibu dibikin ya. Nanti Bu. kalau ada kesulitan lagi nulis, boleh kontak saya. Saran saya yang tergampang, berdiskusilah dengan ChatGPT, dikumpulin di Word, Bapak Ibu rangkai sendiri, jangan pakai bahasanya ChatGPT. Itu inspirasi aja, lebih cepat. Saya udah nyoba kok. Ya. Oke? Kalau udah oke, sampai next week kita ketemu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Ibu. malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Selamat malam Ya. Bapak Ibu semua. Selamat malam Terima semuanya. kasih Bu. Terima kasih Bu Amel. Selamat malam. Malam semua. Malam semuanya.